Pernah bangun tidur dengan dada berdebar, keringat dingin, dan satu mimpi yang terasa terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Lalu seharian itu pikiran Anda terganggu, bukan karena takut, tapi karena ada rasa seperti dipanggil. Jika Anda pernah bermimpi bertemu harimau putih, menemukan keris kuno, atau melihat sosok tak dikenal yang hanya diam menatap Anda, hentikan scroll sekarang. Karena menurut Primbon Jawa, itu bukan mimpi biasa. Itu adalah bahasa leluhur. Pesan yang tidak dikirim lewat kata-kata, tapi lewat alam bawah sadar. Dan yang paling berbahaya bukan mimpi buruk, melainkan mimpi yang diabaikan. Dalam ajaran Jawa kuno, mimpi bukan sekedar pantulan pikiran. Saat raga tertidur, sukma terjaga. Saat mata terpejam, tabir antar alam menipis. Disitulah leluhur berbicara. Primbon Jawa menyebutnya sebagai sandi isyarat, kode halus yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mau mendengarkan. Tidak semua mimpi membawa pesan, namun mimpi yang terasa sangat nyata, membekas kuat setelah bangun, datang berulang atau muncul di malam tertentu, itu adalah mimpi titipan. Titipan tentang keberuntungan yang sedang mendekat, peringatan sebelum musibah, atau penegasan bahwa Anda sedang berada di jalur hidup yang benar, atau justru melenceng jauh. Masalahnya di zaman sekarang, mimpi sering ditertawakan, dianggap hal sepele. Padahal nenek moyang Jawa menjaga hidup mereka berdasarkan pertanda mimpi. Mereka tidak bertanya, mimpi ini masuk akal atau tidak? Mereka bertanya, apa pesan yang harus saya pahami? Dan di video ini, kita akan membongkar satu persatu bahasa rahasia mimpi leluhur, menguraikannya dengan Primbon Jawa asli, bukan tafsir asal. Sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan Anda subscribe channel ini sekarang. Kenapa? Karena konten di sini bukan hiburan kosong. Ini adalah pembahasan Primbon Jawa, pesan leluhur dan isyarat hidup yang sering baru dipahami setelah semuanya terjadi. Klik like jika Anda percaya bahwa mimpi bukan kebetulan. Dan tulis di kolom komentar, saya siap memahami pesan mimpi saya. Karena siapa tahu, alasan Anda menemukan video ini hari ini bukan karena algoritma, tapi karena leluhur Anda sedang mengetuk kesadaran Anda. Dan sekarang, kita mulai menguraikan pesan itu sebelum terlambat. Dalam pandangan orang modern, mimpi hanyalah sisa pikiran, potongan memori, atau efek kelelahan sebelum tidur. Namun dalam Primbon Jawa, pandangan itu dianggap terlalu dangkal. Orang Jawa kuno percaya manusia tidak hanya hidup di alam kasat mata. Ada alam rasa, ada alam sukma, dan ada alam leluhur yang tidak pernah benar-benar pergi. Ketika tubuh tertidur, raga berhenti bekerja. Tapi justru di saat itulah sukma menjadi aktif. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai lelana sukma. Perjalanan batin yang tidak disadari namun nyata dampaknya. Karena itu, mimpi tidak dianggap khayalan, melainkan peristiwa batin. Dan dari semua bentuk peristiwa batin, mimpi adalah jalur komunikasi paling halus yang digunakan leluhur. Mengapa lewat mimpi? Karena dalam keadaan sadar, manusia terlalu banyak logika, terlalu banyak ego, terlalu banyak penyangkalan. Sedangkan dalam tidur, manusia jujur tanpa topeng. Primbon Jawa mengajarkan satu kaidah penting. Naliko manungso turu, lawang rasa kabuka. Saat manusia tidur, pintu rasa terbuka. Itulah sebabnya pesan leluhur tidak dikirim lewat suara, tidak lewat tulisan, melainkan lewat simbol. Simbol binatang, simbol benda pusaka, simbol jalan, air, api, kegelapan, cahaya. Semua itu bukan acak. Dalam Primbon, mimpi dibagi menjadi 3 lapisan besar. Lapisan pertama adalah mimpi biasa, hasil pikiran sehari-hari. Mimpi ini cepat dilupakan dan tidak meninggalkan rasa apapun. Lapisan kedua adalah mimpi batin. Mimpi yang terasa nyata tapi masih berkaitan dengan kondisi emosional. Namun lapisan ketiga, inilah yang disebut mimpi titipan leluhur. Ciri-cirinya sangat jelas. Terasa sangat nyata seolah benar-benar terjadi. Membekas kuat bahkan setelah bangun. Kadang disertai rasa dingin, berat atau haru tanpa sebab. Sulit dilupakan meski sudah berhari-hari. Sering muncul di malam-malam tertentu menurut penanggalan Jawa. Primbon menyebut mimpi jenis ini sebagai tanda yang tidak boleh disepelekan.
Leluhur Jawa tidak pernah datang untuk menakut-nakuti. Mereka datang untuk mengingatkan, membimbing, dan meluruskan. Karena itu, mimpi dalam primbon tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan jalan hidup, keputusan besar, perubahan nasib, atau konsekuensi dari sikap manusia itu sendiri. Banyak kisah Jawa kuno mencatat, orang yang mengabaikan mimpi titipan seringkali baru memahami maknanya setelah musibah datang. Dan sebaliknya, mereka yang mau membaca mimpi dengan bijak sering selamat dari peristiwa besar, tanpa pernah tahu bahwa mereka nyaris celaka. Primbon tidak mengajarkan ketakutan, ia mengajarkan kewaspadaan. Karena dalam kepercayaan Jawa kuno, hidup bukan soal menantang takdir, melainkan selaras dengan tanda-tanda alam. Maka jika Anda pernah mengalami mimpi yang membuat Anda terdiam lama setelah bangun, atau membuat hati terasa aneh tanpa sebab, primbon Jawa akan berkata satu hal. Itu bukan bunga tidur, itu pesan. Dan pesan selalu datang dengan tujuan. Berikutnya, kita akan masuk lebih dalam pada simbol mimpi yang paling kuat dan paling ditakuti dalam primbon Jawa, harimau putih. Bukan sekedar binatang, melainkan penjaga kekuatan dan ujian besar dalam hidup manusia. Jika Anda siap, kita lanjutkan. Dalam primbon Jawa, harimau putih bukan sekadar hewan. Ia adalah lambang kekuatan tertinggi, penjaga wilayah gaib, dan simbol energi besar yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Orang Jawa kuno menyebutnya sebagai macan gadungan putih, penjelmaan kekuatan alam yang hanya menampakkan diri ketika hidup seseorang sedang berada di titik penting. Karena itu, mimpi bertemu harimau putih tidak pernah dianggap kebetulan. Primbon menegaskan, macan putih ora tahu sowan tanpa sabab. Harimau putih tidak pernah datang tanpa sebab. Jika Anda pernah bermimpi melihatnya, satu hal pasti, hidup Anda sedang diawasi oleh kekuatan besar. Namun, maknanya tidak tunggal. Semuanya tergantung pada bagaimana harimau itu hadir dalam mimpi Anda. Jika dalam mimpi harimau putih diam, tenang, dan hanya memperhatikan, itu pertanda perlindungan leluhur tingkat tinggi. Biasanya mimpi ini muncul pada orang yang memiliki batin kuat, sedang berada di jalur hidup yang benar, atau sedang memikul tanggung jawab besar meski tidak disadari. Dalam primbon, ini disebut tanda pangayoman, tanda bahwa Anda dijaga dari bahaya yang tidak terlihat. Banyak orang yang bermimpi seperti ini selamat dari kecelakaan, terhindar dari fitnah, atau lolos dari keputusan buruk, tanpa pernah tahu bahwa ada sesuatu yang menyingkirkan bahaya itu lebih dulu. Namun jika harimau putih menatap tajam, tanpa menyerang, tanpa bergerak, hanya menatap lurus ke arah Anda, primbon membaca ini sebagai peringatan batin. Tatapan itu bukan ancaman, itu adalah cermin. Leluhur sedang bertanya, apakah kamu sudah menggunakan kekuatanmu dengan benar? Kekuatan di sini bukan soal fisik, melainkan pengaruh, kecerdasan, jabatan, atau daya tarik batin. Banyak orang yang bermimpi seperti ini sedang berada di ambang keputusan besar, dan satu langkah salah bisa mengubah segalanya. Lalu bagaimana jika harimau putih mengejar atau menyerang? Inilah tafsir yang paling berat. Dalam primbon Jawa, ini disebut tanda cobaning urip, ujian hidup besar yang tidak bisa dihindari, hanya bisa dihadapi. Biasanya berkaitan dengan kekuasaan yang membuat lupa diri, emosi yang tidak terkendali, keserakahan, atau pengkhianatan terhadap nilai hidup sendiri. Harimau putih yang menyerang bukan musuh, ia adalah konsekuensi yang berwujud simbol. Primbon Jawa mengajarkan satu kalimat tajam. Sing kuat tanpa wicaksana bakal ngerusak awake dewe. Yang kuat tanpa kebijaksanaan akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun ada satu detail yang sering diabaikan. Jika dalam mimpi Anda tidak terluka, atau Anda tidak mati meski diserang, itu pertanda ujian besar akan datang, tapi Anda masih punya jalan selamat. Asal satu syarat dipenuhi, rendah hati, waspada, dan tidak menantang nasib. Harimau putih muncul bukan untuk menakut-nakuti.
Ia muncul untuk menjaga keseimbangan. Karena dalam primbon Jawa, kekuatan tanpa kendali adalah awal dari kehancuran. Jika mimpi ini pernah datang pada Anda, jangan panik, jangan juga jumawa. Diam sejenak, renungkan hidup Anda sekarang. Karena harimau putih hanya muncul saat jalan hidup sedang diuji. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas mimpi yang tak kalah sakral dan berbahaya jika disalahartikan. Menemukan keris kuno dalam mimpi. Panggilan darah leluhur yang tidak semua orang sanggup menerimanya. Menemukan keris kuno, panggilan darah leluhur yang tidak semua orang menerimanya. Dalam primbon Jawa, keris kuno bukan sekadar benda pusaka. Ia adalah simpul sejarah, janji batin, dan garis keturunan yang menyimpan jejak leluhur. Karena itu, mimpi menemukan keris tidak pernah datang secara acak. Primbon menyebut mimpi ini sebagai tanda pamanggilan. Tanda panggilan yang hanya muncul ketika darah leluhur dalam diri seseorang sedang aktif. Orang Jawa kuno percaya, setiap manusia membawa jejak leluhur dalam batinnya. Namun tidak semua jejak itu terbangun. Sebagian tertidur sepanjang hidup. Mimpi menemukan keris menandakan satu hal. Ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang diminta untuk bangun. Namun maknanya tidak selalu ringan. Jika dalam mimpi Anda menemukan keris terpendam di tanah, itu melambangkan potensi besar yang lama terabaikan. Biasanya muncul pada orang yang memiliki bakat kepemimpinan tapi menghindar, punya pengaruh kuat tapi memilih diam, atau merasa hidupnya biasa saja, padahal seharusnya tidak. Tanah dalam primbon adalah simbol waktu dan kesabaran. Artinya kekuatan itu sudah lama ada, hanya menunggu saat yang tepat. Jika keris terlihat berkarat namun utuh, primbon menafsirkannya sebagai warisan leluhur yang terlupakan, bukan rusak. Ini bisa berupa kecerdasan alami, karisma bicara, kemampuan membaca situasi, atau keberanian mengambil keputusan besar. Karat bukan tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa kekuatan itu tidak diasah. Namun jika keris dalam mimpi bersih, tajam, atau bercahaya, ini adalah pertanda yang sangat kuat. Primbon Jawa menyebutnya tanda restu, tanda bahwa leluhur memberi izin dan perlindungan. Biasanya mimpi ini muncul menjelang kenaikan jabatan, awal usaha besar, perubahan status hidup, atau peralihan peran dalam keluarga. Namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Jika saat memegang keris Anda merasa berat, panas, atau takut, itu bukan pertanda buruk. Itu adalah pertanda beban tanggung jawab. Primbon Jawa tegas dalam hal ini. Pusaka ora nate enteng kanggo sing ora siap. Pusaka tidak pernah ringan bagi yang belum siap. Artinya jalan hidup yang Anda tuju tidak akan sederhana. Ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan, kesepian, dan keputusan yang tidak bisa dibagi dengan siapapun. Lebih berat lagi, jika dalam mimpi Anda kehilangan keris direbut orang lain, atau keris patah. Ini adalah peringatan keras. Primbon Jawa menafsirkannya sebagai pengkhianatan terhadap nilai hidup, menyia-nyiakan kepercayaan, atau menghindari peran yang seharusnya Anda jalani. Namun satu hal penting, mimpi ini bukan hukuman, melainkan kesempatan terakhir untuk sadar. Leluhur tidak mencabut kekuatan. Mereka hanya menunggu kesiapan batin. Karena keris bukan alat pamer, ia adalah alat tanggung jawab. Jika mimpi menemukan keris pernah datang pada Anda, jangan tergesa-gesa menafsirkan sebagai keberuntungan semata. Diam sejenak, lihat hidup Anda sekarang. Karena keris hanya muncul saat jalan hidup sedang diuji. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas mimpi yang tak kalah sakral dan berbahaya jika disalahartikan. Mimpi sebagai tanda bahaya dan teguran leluhur. Jika Anda siap menerimanya, kita lanjutkan. Tidak semua mimpi datang membawa restu. Dalam primbon Jawa, ada mimpi yang datang bukan untuk menyenangkan, melainkan menyelamatkan. Inilah mimpi peringatan. Orang Jawa kuno percaya,
Sebelum musibah turun ke alam nyata, alam batin selalu lebih dulu diberi tanda. Dan mimpi adalah cara paling halus untuk mengetuk kesadaran manusia. Primbon menyebut mimpi jenis ini sebagai tanda pepeling, peringatan yang tidak boleh diabaikan. Masalahnya, mimpi peringatan sering muncul dengan bentuk yang tidak nyaman, bukan indah, bukan menyenangkan, bahkan sering menakutkan. Namun, justru disitulah nilainya. Mimpi seperti jatuh ke jurang tanpa dasar, tersesat di hutan gelap, berjalan sendirian di malam tanpa cahaya, rumah runtuh atau terbakar, dikejar bayangan hitam tanpa wajah. Dalam primbon Jawa, ini bukan kebetulan. Mimpi jatuh melambangkan hilangnya kendali. Biasanya muncul pada orang yang terlalu memaksakan kehendak, mengambil keputusan tanpa pertimbangan, atau menolak nasihat yang sebenarnya ia pahami. Sedangkan mimpi tersesat menandakan kebingungan arah hidup, bukan karena tidak punya tujuan, melainkan karena terlalu banyak keinginan yang saling bertabrakan. Hutan gelap dalam mimpi adalah simbol batin yang penuh keraguan dan rahasia. Primbon menafsirkan ini sebagai tanda bahwa seseorang menyimpan sesuatu yang bertentangan dengan nuraninya sendiri. Lalu bagaimana dengan mimpi rumah runtuh? Dalam ajaran Jawa, rumah adalah simbol diri dan kehormatan. Jika rumah runtuh atau rusak dalam mimpi, itu sering menjadi peringatan akan konflik keluarga, runtuhnya kepercayaan, atau rusaknya nama baik akibat satu kesalahan besar. Primbon tidak mengatakan apa yang akan terjadi. Ia hanya memberitahu, jika jalan ini diteruskan, akibatnya ke sana. Itulah mengapa mimpi peringatan sering datang berulang, karena pesan pertama diabaikan. Dan semakin diabaikan, simbolnya akan semakin keras. Yang paling berat adalah mimpi dikejar bayangan gelap. Bayangan ini bukan makhluk luar. Dalam primbon Jawa, bayangan gelap adalah perwujudan rasa bersalah, penyesalan, atau janji yang dilanggar. Ia mengejar bukan untuk melukai, melainkan untuk dipaksa dihadapi. Orang Jawa kuno memahami satu hal penting. Sing Melayu soko pepeling bakal ketemu bebendu. Yang lari dari peringatan akan bertemu akibatnya. Namun primbon juga mengajarkan harapan. Selama mimpi itu masih datang, artinya pintu perbaikan masih terbuka. Leluhur belum melepaskan. Mereka masih mengingatkan. Yang berbahaya bukan mimpi buruk. Yang berbahaya adalah saat mimpi berhenti datang, tapi hidup mulai runtuh tanpa tanda. Itu berarti peringatan sudah selesai, dan akibatnya berjalan sendiri. Jika Anda pernah mengalami mimpi yang membuat dada sesak, bangun dengan perasaan tidak tenang, atau merasa ada yang salah tanpa tahu apa, jangan langsung mencari tafsir yang menyenangkan. Primbon Jawa justru menyarankan sebaliknya. Diam, evaluasi, dan jujur pada diri sendiri. Karena mimpi peringatan tidak meminta Anda takut, ia meminta Anda berubah sebelum terlambat. Dan di bab terakhir nanti, kita akan membahas bagaimana cara membaca, menyikapi, dan menafsirkan mimpi agar pesan leluhur tidak salah dipahami dan tidak membawa kesesatan. Jika Anda masih bertahan sampai sini, artinya Anda siap mendengarkan. Membaca pesan mimpi dengan benar, agar tidak salah jalan, tidak salah nafsir. Di titik ini, satu hal harus dipahami dengan jujur. Tidak semua orang siap membaca mimpi dengan benar. Bukan karena kurang pintar, tetapi karena terlalu ingin jawaban cepat. Dalam primbon Jawa, mimpi bukan teka-teki instan. Ia adalah pesan halus yang harus dibaca dengan rasa, kesabaran, dan kejujuran batin. Orang Jawa kuno tidak pernah langsung bertanya, artinya apa? Mereka bertanya terlebih dahulu, kenapa mimpi ini datang kepadaku sekarang? Primbon mengajarkan bahwa mimpi selalu selaras dengan kondisi batin pemimpinya. Artinya, simbol yang sama bisa bermakna berbeda pada orang yang berbeda.
Karena itu, kesalahan paling umum adalah menafsirkan mimpi tanpa bercermin pada diri sendiri. Langkah pertama membaca mimpi menurut primbon Jawa adalah mengingat rasa, bukan hanya kejadian. Apakah mimpi itu meninggalkan ketenangan, ketakutan, rasa berat, haru tanpa sebab, atau dorongan untuk berubah? Rasa adalah kunci, karena pesan leluhur selalu menyentuh rasa lebih dulu, baru logika. Langkah kedua adalah memperhatikan waktu mimpi. Primbon Jawa sangat memperhatikan hari pasaran, malam tertentu, dan kondisi batin sebelum tidur. Mimpi yang datang di malam-malam sunyi, saat batin tenang atau justru sangat gelisah, biasanya membawa pesan yang lebih dalam. Bukan kebetulan jika banyak mimpi kuat datang saat seseorang berada di persimpangan hidup, memikul beban besar, atau akan mengambil keputusan penting. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, adalah tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Primbon mengingatkan, tanda iku dudu dawuh. Tanda bukan perintah mutlak. Mimpi tidak menyuruh, ia mengarahkan. Mimpi yang menunjukkan bahaya bukan berarti Anda harus takut, tetapi harus lebih waspada. Mimpi tentang kekuatan bukan berarti Anda harus jumawa, tetapi harus lebih bertanggung jawab. Langkah keempat, dan ini yang paling penting, adalah menyelaraskan hidup setelah mimpi. Primbon Jawa tidak berhenti pada tafsir. Ia menekankan sikap setelah memahami pesan. Jika mimpi adalah peringatan, maka yang dituntut adalah menahan diri, memperbaiki sikap, meredam ego. Jika mimpi adalah restu, maka yang diminta bukan pamer, melainkan kerendahan hati, kesiapan batin, dan kesadaran bahwa setiap anugerah ada ujiannya. Dan satu hal yang sering dilupakan, mimpi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan perilaku sadar manusia. Primbon Jawa percaya bahwa jika seseorang memperbaiki sikap hidupnya, maka mimpi buruk akan berhenti datang dengan sendirinya. Sebaliknya, jika mimpi terus datang berulang, itu pertanda bahwa pesan belum dipahami atau disengaja diabaikan. Bab ini bukan untuk membuat Anda bergantung pada mimpi. Justru sebaliknya, Primbon Jawa mengajarkan agar manusia tidak tersesat oleh simbol, tetapi dikuatkan oleh kesadaran. Karena mimpi hanyalah penunjuk jalan, yang melangkah tetap manusia itu sendiri. Jika setelah semua pembahasan ini Anda mulai lebih peka pada mimpi, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih berhati-hati dalam hidup, maka pesan leluhur sudah sampai, dan tugas mimpi telah selesai.